Halo, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang simbiosis pada kelas 3 SD. Sebelum masuk ke materi, kita masuk ke tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik memahami jenis-jenis simbiosis antar makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik menganalisis contoh jenis-jenis simbiosis yang ada di lingkungan sekitar. Kita masuk ke materi. Pengertian simbiosis. Simbiosis adalah interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme dari spesies yang berbeda. Hubungan ini yang anggotanya disebut simbion dapat bersifat saling menguntungkan satu pihak atau bahkan merugikan salah satu pihak. Kita masuk ke jenis-jenis simbiosis. Nah, jenis simbiosis itu ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu interaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapat nektar, bunga terbantu penyerbukannya. Selanjutnya contohnya ada burung jalak dengan kerbau. Nah, yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu pihak, sementara pihak lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Contohnya, ikan remora dan ikan hiu. Remora mendapat sisa makanan dan perlindungan, hiu tidak terganggu dengan ikan remora. Contoh selanjutnya ada anggrek dengan pohon mangga. Nah, yang terakhir ada simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya, kutu di tubuh hewan, nyamuk dengan manusia, dan tanaman tali putri dengan inangnya. Ini merupakan contoh simbiosis mutualisme. Nih, ini adalah gambar lebah. Lebah mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga. Nah, bunganya terbantu penyerbukannya oleh lebah sehingga dapat berkembang biak. Ini contoh lebah dan bunga ya. Banyak contoh-contoh lain yang tadi Ibu sebutkan. Selanjutnya simbiosis parasitisme, yang tadi satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Ini ada contoh benalu dan pohon mangga. Ini ada pohon mangga, ada benalu. Benalu mendapatkan makanan dan tempat hidup dari pohon mangga, sedangkan pohon mangga dirugikan karena makanan diambil oleh benalu sehingga dapat menghambat pertumbuhannya. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya ada anggrek dan pohon. Anggrek mendapatkan tempat hidup dan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Anggrek diuntungkan dan pohon tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan karena anggrek hanya menempel dan tidak mengambil makanan dari pohon. Nah, selanjutnya Ibu ada lagu tentang simbiosis. Nadanya itu naik beca. Lagunya seperti ini. Nanti kita nyanyikan bareng-bareng ya. Saya mau belajar mengenal simbiosis, hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Yang pertama mutualisme yang saling menguntungkan, contohnya bunga dan juga lebah. Kedua parasitisme, untungkan satu pihak, yang lain dirugikan, contohnya hewan-hewan yang dihinggapi kutu. Oh kasihan bisa gatal dan luka,
Ketiga, komensalisme, satu pihak yang untung, yang lain tidak untung dan juga tidak rugi. Contohnya tumbuhan paku yang nempel pada pohon. Itulah semua tentang simbiosis. Nah, itu merupakan lagu tentang simbiosis. Nanti kamu nyanyikan bareng-bareng ya. Selanjutnya ada nih soal menjodohkan simbiosis. Nanti kamu silakan dijawab ya. Cukup sekian materi tentang simbiosis yang Ibu bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.